Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Haluoleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Biologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah profesi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Nurijal SPD MPD. Kami dari kelompok F yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Saktilawati dengan NIM A1J122022. Berikutnya, Wode Windayana Tianingrum dengan NIM A1J122026. Dan terakhir, atas nama Ronaldi Saputra dengan NIM A1J122079. Langsung saja, jadi untuk profesionalisme guru ini terdiri menjadi dua kata, yaitu profesionalisme dan guru. Untuk profesionalisme ini berasal dari kata profesi, yang artinya suatu pekerjaan yang akan ditekuni oleh seseorang. Sedangkan guru sendiri adalah orang yang dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Jadi, profesionalisme guru ini dapat kita artikan sebagai kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Maka dari itu, perkenalkan, saya Saktilawati dan Saya Wode Windayana Tianingrum, serta rekan-rekan kami yang lain. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang profesionalisme seorang guru dalam mengatasi tantangan kompleks. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pada sesi berikutnya. Oke, baik. Untuk materi pertama yaitu terkait dengan profesionalisme seorang guru dalam mengatasi tantangan kompleks. Mengapa sih profesionalisme seorang guru sangat penting dalam mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini? Jawabannya yang pertama yaitu pengaruh terhadap murid. Seorang guru adalah figur yang sangat berpengaruh dalam kehidupan murid. Sikap dan perilaku guru memiliki dampak besar dalam perkembangan sosial, moral, dan akademik mereka. Guru yang profesional dapat memberikan contoh yang baik, menginspirasi dan membantu murid-murid untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Yang kedua, kualitas pengajaran. Mengapa demikian? Karena profesionalisme seorang guru berkaitan langsung dengan kualitas pengajaran. Guru yang profesional akan memiliki persiapan pelajaran yang baik, metode pengajaran yang efektif, dan kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik. Ini berkontribusi pada pembelajaran yang lebih baik dan hasil yang lebih baik bagi murid-murid. Dan yang ketiga adalah kepercayaan dan kredibilitas. Artinya, guru yang profesional membangun kepercayaan dan kredibilitas yang di antara murid-muridnya, orang tua, staf sekolah, dan masyarakat, di mana mereka dihormati karena dedikasi, etika kerja, dan komitmen mereka terhadap pendidikan. Adapun studi kasus dari topik tersebut adalah Pak Budi adalah seorang guru biologi di SMA yang telah mengajar selama 20 tahun. Dia sangat dihormati di sekolahnya karena dedikasinya yang tinggi terhadap pendidikan dan kepada murid-muridnya. Namun dalam beberapa bulan terakhir dia menghadapi serangkaian tantangan yang menguji profesionalisme dan kualitas pengajarannya. Untuk tantangan yang dihadapi oleh Pak Budi sendiri adalah yang pertama, ketidaksetaraan dalam pembelajaran online. Sejak pandemi COVID-19, sekolah harus beralih ke pembelajaran online. Namun beberapa murid tidak memiliki akses yang sama ke perangkat dan internet, sehingga ada ketidaksetaraan dalam akses dan partisipasi. Yang kedua adalah perilaku merusak dalam kelas. Artinya beberapa murid mulai menunjukkan perilaku merusak dalam kelas seperti gangguan saat guru mengajar, penggunaan bahasa yang kasar, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan sekolah. Dan yang ketiga adalah
stres dan kelelahan. Mengapa demikian? Karena pandemi dan tantangan pembelajaran jarak jauh telah meningkatkan stres dan kelelahan bagi guru termasuk Pak Budi sendiri. Sehingga seorang guru dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kompleksitas profesionalisme. Yang pertama, meningkatkan keterampilan teknologi. Dalam konteks pembelajaran online, guru perlu memiliki keterampilan teknologi yang baik untuk mengelola platform pembelajaran online, mengirimkan tugas, dan berkomunikasi dengan murid. Selain itu juga guru dapat mengikuti pelatihan atau kursus online untuk meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan murid. Artinya, guru dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung di kelas virtual dengan membangun hubungan yang baik dengan murid. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan individu dengan murid, memberikan umpan balik yang positif, dan menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Yang ketiga, yaitu mengelola perilaku di kelas. Artinya, guru perlu memiliki strategi yang efektif untuk mengelola perilaku di kelas virtual. Ini dapat melibatkan pembuatan aturan kelas yang jelas, memberikan konsekuensi yang konsisten untuk perilaku yang tidak sesuai, dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua murid. Dan yang terakhir yaitu mengelola stres dan kelelahan. Artinya, guru perlu menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Dengan mengelola stres dan kelelahan, ini dapat melibatkan mengatur waktu istirahat yang cukup, berpartisipasi dalam kegiatan yang menyenangkan di luar sekolah, dan mencari dukungan dari rekan guru atau profesional kesehatan mental. Selain itu, tindakan yang bisa dilakukan seorang guru untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya yang pertama, identifikasi murid-murid yang memiliki kesulitan dalam mengakses perangkat atau internet, dan usahakan untuk menyediakan solusi alternatif seperti tugas yang bisa dilakukan tanpa internet, dan minta dukungan dari pihak sekolah atau lembaga pendidikan untuk menyediakan perangkat atau koneksi internet kepada murid-murid yang membutuhkan. Yang kedua, yaitu menerapkan manajemen kelas yang konsisten dan jelas, serta aturan yang tegas dan konsekuensi yang konsisten untuk pelanggaran. Artinya, ajak murid-murid untuk berpartisipasi dalam pembuatan aturan kelas sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan kelas. Selain itu, bicaralah secara pribadi dengan murid-murid yang menunjukkan perilaku merusak untuk mencari tahu tentang penyebab perilaku tersebut mereka lakukan. Dan yang ketiga adalah prioritaskan kesehatan mental dan fisik Anda sendiri. Artinya jangan ragu untuk mencari dukungan dari rekan guru, konselor, atau profesional kesehatan mental jika perlu. Artinya, buatlah jadwal yang seimbang antara pekerjaan dan waktu pribadi untuk mencegah yang namanya kelelahan. Selain tindakan-tindakan tersebut, penting juga untuk menjaga komunikasi yang baik dengan murid-murid dan orang tua mereka, serta berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan mencari solusi yang lebih baik. Artinya, jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan ketika diperlukan. Karena mengatasi tantangan dalam dunia pendidikan selama pandemi bisa menjadi pekerjaan sebuah tim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya terkait bentuk evaluasi keberlanjutan setelah mengatasi tantangan kompleks sebagai guru profesional. Adapun langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengumpulkan data. Seorang guru dapat mengumpulkan data terkait dengan masalah yang telah diidentifikasi. Ini bisa termasuk melihat statistik partisipasi dalam pembelajaran online, catatan tentang perubahan perilaku murid-murid, dan jurnal pribadi untuk memantau tingkat stres dan juga kelelahan. Yang kedua yaitu mengadakan pertemuan evaluasi.
Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan guru, staf sekolah, atau konselor untuk mengevaluasi dampak tindakan perbaikan yang telah diimplementasikan. Dalam pertemuan ini, kita dapat membahas apakah masalah-masalah tersebut telah berkurang atau teratasi. Dan langkah ketiga itu kita bisa melakukan survei murid dan juga orang tua. Seorang guru dapat menyebarkan survei kepada murid-murid dan juga orang tua untuk mendapatkan umpan balik tentang perubahan yang mereka rasakan dalam lingkungan pembelajaran. Ini dapat memberikan wawasan tentang apakah tindakan perbaikan telah mempengaruhi pengalaman pembelajaran mereka. Dan yang terakhir itu kita dapat melakukan pemantauan langsung. Di sini langkah yang bisa kita lakukan yaitu dengan memantau secara langsung di kelas untuk melihat apakah perilaku merusak terus berlanjut atau telah berkurang. Guru dapat mencatat perubahan dalam interaksi di kelas. Baik, selanjutnya etika profesional dan standar guru dalam mengatasi tantangan kompleks. Yang pertama ada toleransi. Dalam situasi yang mungkin sangat menekan, sangat penting bagi seorang guru untuk tetap bersikap tenang dan bersabar, serta menunjukkan toleransi terhadap siswa. Yang kedua ada komitmen tinggi. Guru harus memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang aman, nyaman, dan dapat meningkatkan kemampuan mereka. Yang ketiga ada profesionalisme. Guru harus menunjukkan integritas dan sikap profesional bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan yang terakhir ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang efektif sangat penting dalam mengatasi tantangan kompleks dan memastikan transfer of knowledge yang efektif dari guru ke siswa. Adapun strategi dan metode yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan sebagai guru profesional, diantaranya yang pertama kita bisa melakukan collaboration learning. Di sini guru dapat mendistribusikan tugas ke dalam kelompok untuk memperhatikan kecerdasan tertentu dari setiap siswa dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam materi pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan personal. Guru dapat menggunakan pendekatan personal yang lebih dekat dengan siswa untuk mengambil peran aktif dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh siswa. Dan yang ketiga yaitu teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk membantu guru dalam mengatasi tantangan kompleks dengan memfasilitasi pengajaran yang sangat efektif dan berorientasi siswa. Selain itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantangan kompleks di era pendidikan saat ini dengan menerapkan teknologi dan juga digitalisasi. Di antaranya yang pertama ada Smart Classroom. Teknologi ini merupakan sistem pengisian otomatis yang dapat membantu guru dalam menghemat waktu dan usaha dalam mengambil keputusan dan melakukan administrasi sekolah. Yang kedua ada pendidikan online. Pendidikan online ini dapat membantu murid untuk memperluas jangkauan belajar mereka dan membantu guru untuk menciptakan lebih banyak kesempatan belajar untuk siswa. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan visioner. Digitalisasi memungkinkan guru untuk membangun gagasan-gagasan yang unik dalam identifikasi masalah dan memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Seorang guru yang profesional harus terus belajar secara terus-menerus. Hal ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan guru. Kontinu pembelajaran adalah penting dalam meningkatkan kemampuan guru dalam teknologi dan praktik-praktik terbaik dalam pendidikan. Yang kedua yaitu pelibatan dalam kelompok profesional. Pelibatan dalam kelompok profesional ini memberi guru kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan belajar dari sesama rekan guru. Dan yang ketiga yaitu pengalaman bekerja yang beragam. Pengalaman bekerja yang beragam dalam pekerjaan dan belajar dapat memberikan lebih banyak perspektif dan juga wawasan bagi seorang guru dalam menghadapi tantangan global. Berdasarkan hasil dari pemaparan materi yang telah diberikan, kami bisa simpulkan bahwasannya profesionalisme seorang guru ini sangat penting dalam mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi di dunia pendidikan. Dengan memahami tantangan, menerapkan etika profesional dan standar guru, serta menggunakan teknologi dan strategi pengajaran yang tepat, seorang guru dapat menerapkan keberlanjutan dalam profesinya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang produktif, aman, nyaman, dan juga kompetitif. Harapannya setelah kita mempelajari tentang profesionalisme guru dalam mengatasi tantangan kompleks, kita sebagai calon guru dapat lebih siap dan terampil dalam menghadapi tantangan tersebut. Entah itu dalam perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.
baik dalam menentukan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dan strategi apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta kebutuhan peserta didik. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan untuk presentasi pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.